Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la syarika lah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah syafi'il anam wa khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Yazid Karimullah beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qornain, yang juga saya hormati Kiai Haji Imam Syafi'i MPDI beserta seluruh asatid di Madrasah Aliyah Nurul Qornain, juga yang saya hormati Gus Jamil, ini teman saya, teman seperjuangan di Aswaja Center ya. Jadi sebenarnya kalau Nurul Qornain itu bikin acara Aswaja tidak perlu jauh-jauh ya. Karena anggota Aswaja Center juga ada di Nurul Qornain begitu. Nah, beliau ini salah satunya. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk menjelaskan, ini judulnya, meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah kritik dari Salafi Wahabi ya. Sebenarnya judul ini ada kurang tepat sedikit ya, kurang tepat sedikit. Kenapa begitu? Karena kritik Salafi itu sama sekali tidak bisa menggoyahkan sedikit pun dari pondasi akidah Aswaja. Jadi tidak perlu diteguhkan. Apanya yang perlu diteguhkan? Oh, masih kokoh. Tidak perlu dikokohkan, sudah kokoh. Yang perlu dibahas adalah bagaimana menjawab kritik itu supaya nggak rame, itu saja. Jadi kalau bangunan akidah Aswaja itu dari dulu sudah sempurna, kokoh sekali bagaikan benteng yang tidak bisa ditembus. Saya cerita sebentar. Dulu ketika muncul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya yang sudah terstruktur rapi, sudah sistematis, dengan hujjah akliyah dan nakliyah yang bagus, maka saat itu akidah-akidah yang lain yang menyimpang dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah mati semua. Akidah Mu'tazilah saat itu adalah akidah resmi negara. Akidah resmi negara itu artinya apa? Artinya akidah yang diajarkan oleh seluruh madrasah di seluruh pesantren saat itu, di seluruh sekolah saat itu, di seluruh mimbar Jumat saat itu. Ulama-ulamanya semuanya adalah ulama-ulama Mu'tazilah. Bayangkan betapa hebat dan besarnya Mu'tazilah saat itu, karena ini akidah resmi negara. Yang selain Mu'tazilah dianggap aliran sesat ya. Ini ceritanya dulu. Tidak ada ulama Sunni yang saat itu berhasil meruntuhkan akidah Mu'tazilah. Ada Imam Ahmad rahimahumullah. Imam Ahmad ini dipersekusi oleh Mu'tazilah, dianggap sebagai pembawa aliran sesat. Dia dihukum, dia dipenjara dalam waktu kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Tetapi Imam Ahmad kokoh. Imam Ahmad tidak bisa berubah menjadi pemikiran Mu'tazilah. Beliau kuat, beliau imam.
Tetapi apakah beliau mampu meruntuhkan kejayaan Mu'tazilah di masa itu? Jawabannya belum. Beliau hanya bertahan. Kenapa belum? Karena beliau memakai dalil nakli saja, sedangkan Mu'tazilah akli, jadi nggak ketemu. Yang ada hanya bentrok, nggak bisa ketemu. Kemudian di fase berikutnya datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau menggabungkan akli dengan nakli, akhirnya runtuh semuanya. Pondasi argumen Mu'tazilah dibabat habis, sehingga orang-orang Mu'tazilah saat itu malu kalau mau ngaku Mu'tazilah. Habis. Ketika Imam Asy'ari wafat, Mu'tazilah mulai berusaha bangkit. Begitu juga dengan Mujassimah mulai mau bangkit. Lahir kembali mujtahid yang kedua, yaitu Imam Al-Baqillani. Di masa Al-Baqillani mati lagi itu semuanya. Imam Al-Baqillani ini cerdas, ahli hadis sama seperti Imam Abul Hasan. Beliau mengikuti manhaj Imam Abul Hasan, mempertahankan akidah Aswaja. Setelah itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah menjadi akidah yang dominan di seluruh negara Islam. Yang lain tetap ada tapi minoritas. Gantian, yang jadi sempalan sekarang yang lain. Yang Asy'ariyah, Maturidiyah di atas angin, tidak tertandingi. Sampai akhirnya di abad ke-7, sampai akhir abad ke-7, pertengahan abad ke-8, muncullah seseorang yang cerdas, alim, allamah, yang kemudian pikirannya condong kepada madhab Mujassimah Karramiyah. Mujassimah dalam sekte Karramiyah, karena Mujassimah ini banyak. Siapa dia? Beliau adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kemudian melancarkan banyak sekali kritik kepada Asy'ariyah. Kitabnya tebal-tebal, sekian juz dikarang hanya untuk mematahkan argumen Asy'ariyah semuanya. Dari segi ilmu mantiknya diserang. Dari segi ilmu hujjah akliyahnya diserang. Dari ilmu hadisnya diserang. Semuanya diserang oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Hampir tidak ada yang tersisa tidak diserang oleh Ibnu Taimiyah. Sehingga akhirnya waktu itu Ibnu Taimiyah tampil sebagai apakah orang hebat, kuat? Tidak, tampil sebagai sempalan. Dan akhirnya ditangkap karena menyebarkan ajaran yang tidak benar, dan akhirnya sampai wafat di penjara. Ditangkap beberapa kali, wafat di penjara. Itu Ibnu Taimiyah. Oke. Setelah itu pertanyaannya, kritiknya Ibnu Taimiyah kan banyak sekali. Seabrek itu kritiknya. Banyak sekali. Apakah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah saat itu goyang? Jawabannya sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Nggak ada. Bahkan Ibnu Taimiyah beserta seluruh kitab-kitabnya terkubur dalam catatan sejarah, nggak ada yang reken. Yang tersisa dari kitab Ibnu Taimiyah hanya kitab-kitab yang tidak menyinggung soal akidah. Yang akidah nggak value, nggak laku. Orang-orang semuanya baca apa ini, nggak laku. Ulama-ulama nggak ada. Beliau orang alim, tetapi dalam hal akidah menyimpang, nggak dipakai. Bahkan nama beliau tidak pernah dibahas dalam kritik khusus di buku akidah Asy'ariyah apapun. Coba baca kitab akidah Asy'ariyah,
terserah sebutkan namanya. Mulai yang enteng-enteng, Sanusi ya misalkan, Sugro Umul Barahin, atau yang kubro, Syarah Kubro, atau yang sampai level Tawali, Mawakif. Apakah ada menyebut Ibnu Taimiyah? Nggak ada. Artinya apa? Nggak masuk pikiran. Semua kritiknya berjilid-jilid itu sama sekali nggak masuk pikiran. Kenapa? Itu sudah apa ya? Kayak kritiknya anak kecil, nggak perlu dihiraukan. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Jadi begitu. Jadi akidah itu, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah sangat kokoh, sama sekali tidak bisa disentuh oleh kritik-kritik Salafi Wahabi. Sampai kemudian di masa Ibnu Abdul Wahhab, kritik-kritik Ibnu Taimiyah mulai dibongkar lagi, dijual ke orang-orang. Karena pengikutnya bodoh-bodoh, akhirnya ikut. Kemudian oleh generasi bawahnya yang kita kenal sebagai Salafi Wahabi itu sekarang, kritik-kritik itu diulas, dibukukan menjadi banyak buku, dijual lagi kemana-mana hingga memenuhi internet kita. Kalau kita ketik akidah, yang keluar pertama akidah Wahabi. Dijual, mereka hebat itu menjualnya di mana-mana, sampai di buku-buku madrasah laku. Nah ini barusan cerita sama Kiai Imam bahwa di buku-buku madrasah yang diajarkan di sini dulu itu isinya ada tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Gitu kan? Itu akidah konsep Ibnu Taimiyah. Itu semuanya baru dijajakan 200 tahun yang lalu dimulai sampai sekarang. Sebelumnya nggak direken itu. Kenapa sekarang kok bisa laku? Kenapa sekarang kok bisa laku? Banyak yang membaca, banyak yang ikut-ikutan mengkritik Asy'ariyah, mengkritik akidah Aswajah. Alasannya satu, karena kita kurang mendalami hazanah kita sendiri. Karena sebetulnya apa yang dikritik di buku-buku itu semua kritiknya sudah basi, selesai, itu sudah berabad-abad yang lalu. Nggak ada lagi yang baru, sudah selesai itu berabad-abad yang lalu. Cuman orang sekarang sudah makin sibuk dengan yang lain, aspek akidah, pendalaman akidah akhirnya kurang. Pelajaran ilmu kalam paling cuman sebentar, setelah itu selesai. Kalau belajar akidah, kebanyakan orang-orang Asy'ariyah yang sekarang anak kecil, cukuplah Aqidatul Awam. Ya cukup memang, tetapi tidak cukup untuk bertahan. Kalau cukup masuk surga, sudah sangat cukup. Karena akidahnya benar, akidah benar masuk surga. Tetapi untuk bertahan tidak cukup. Kenapa? Karena itu bukan kitab untuk diskusi, tetapi kitab yang sifatnya dogmatis. Nah, jadi begitu. Akidah Asy'ariyah merupakan akidah yang kokoh, yang sudah apa ya? Kalau dikritik itu yang ngeritik sendiri yang malu sebenarnya. Oke. Kemudian apa yang contoh ya, langsung contoh saja. Yang diamanatkan ke saya untuk dibahas secara khusus kali ini. Oh iya, materinya belum disebar. Materinya belum. Sudah. Oke. Saya sudah menulis makalah, silakan itu dipelajari, tentang aspek pembagian tauhid, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, perbandingan antara versi Aswajah dan versi Ibnu Taimiyah, ya, Salafi Wahabi, dan juga tentang bagaimana kita menyikapi sifat-sifat khobariyah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita kasih contoh begini. Kita kasih contoh. Dalam pembahasan tauhid, dalam pembahasan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid itu artinya apa? Tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah. Ya. Yang dibahas adalah sifat keesaan Allah.
nggak kemana-mana. Yang dibahas adalah akidah bahwa Allah itu Maha Esa. Ini kalau tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu Maha Esa di dalam sifatnya, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Zat Allah itu satu, tindakan Allah satu, sifat-sifat Allah satu. Yang dimaksud satu adalah tidak bisa dibagi-bagi dan tidak ada saingannya. Tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menyaingi. Zat Allah tidak ada yang bisa menyaingi, sifat Allah tidak ada yang bisa menyaingi, af'al Allah tidak ada yang bisa menyaingi. Satu semuanya. Dan Allah Maha Satu. Selesai. Selesai. Akidahnya simple, sederhana. Versi Ibnu Taimiyah lain. Akidah tauhid versi Ibnu Taimiyah itu titik tekannya pada ibadah, bukan pada keesaan Allah, tetapi pada ibadah. Bedanya apa? Bedanya, menurut versi Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, tauhid itu dibagi tiga. Yang pertama rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan menurut mereka ini bukan poin utama. Kenapa? Karena semua orang di dunia pasti sudah mengakui ini. Kata mereka. Cocok enggak? Apakah semua orang di dunia mengakui? Tidak. Kenyataannya loh tidak. Banyak yang enggak percaya bahwa Allah itu ada. Banyak yang percaya bahwa semua agama itu benar, semua Tuhan itu benar. Banyak yang percaya bahwa yang aneh-aneh lah, yang tidak sesuai dengan tauhid. Oleh itu banyak yang berarti tidak bertauhid di level rububiyah. Dan banyak dari dulu sampai sekarang, dari umat terdahulu sampai detik ini, orang yang meyakini bahwa selain Allah bisa memberi manfaat dan mudarat. Orang-orang jahiliyah dulu bilang begitu. Orang-orang jahiliyah dalam Al-Quran dikabarkan, diceritakan. Jadi di masanya Nabi Hud, oh bukan, oh iya, di masanya Nabi Hud, orang-orangnya, kaumnya bilang, inna kullu illa taraka ba'du alihatina bisu. Hud, kamu ini sudah dibuat gila oleh Tuhan-Tuhan kami, dibuat gila oleh sesembahan kami. Artinya apa? Sesembahannya, berhala-berhalanya dianggap bisa memberikan mudarat kepada Nabi Hud. Berarti kan aspek rububiyah. Rububiyah. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan lagi, nanti di akhirat berhala-berhala itu dimasukkan ke dalam neraka. Patung-patung berhala itu dimasukkan dalam neraka. Ketemu sama penyembah-penyembahnya, loh kok sama, sak Tuhan-Tuhannya masuk neraka. Yang nyembah itu kemudian bilang, in kunna lafi dhalalim mubin, kami dulu itu betul-betul tersesat, itnusawwikum birabbil alamin. Ketika itu kami menyamakan kalian berhala-berhala dengan Rabbul Alamin. Menyamakan berhala dengan Rabbul Alamin artinya apa? Menyamakan dalam aspek rububiyah, menyamakan birabbil alamin, dengan Robnya alam semesta. Berarti apa? Adakah tauhid rububiyah diakui oleh semua orang? Tidak. Salah sudah. Salah pertama. Salah kedua, kata mereka, tauhid yang dibawakan oleh para rasul itu tauhid uluhiyah, supaya tidak menyembah selain Allah. Tidak menyembah selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ini ada betulnya, tetapi banyak salahnya. Ya, apa salahnya? Loh, menyembah itu hal lain. Tindakan itu adalah efek dari tauhid rububiyah, bukan inti dari tauhid. Contoh ya. Jadi ingat, tindakan bukanlah inti dari tauhid,
tetapi efek dari tauhid rububiyah. Coba perhatikan. Misalkan ada orang yang dalam pikirannya mengakui bahwa semua agama di dunia ini benar. Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, Islam benar. Kemudian dia pergi ke gereja. Di gereja dia menyembah Yesus. Oke. Dia bertauhid apa tidak? Tidak ya? Kemudian gantian orang yang sama, dia pergi ke masjid, dia sholat, dia menyembah Allah saja, tidak nyebut-nyebut Yesus, tidak menyebut-nyebut yang lain. Orang yang sama, dia bertauhid apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Loh kan sudah benar dia tidak menyembahnya hanya pada Allah. Kenapa tidak bertauhid? Karena orang yang itu tadi meskipun dia menyembah hanya kepada Allah, tindakannya hanya menyembah Allah, tetapi hatinya tetap mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Oke, paham? Jadi akidah itu tidak hanya sekedar tindakan. Akidah itu urusan hati. Ini yang benar. Ketika mereka mengatakan tauhid yang dibawa para rasul adalah tauhid uluhiyah saja, sedangkan rububiyah sudah selesai, karena semua orang sudah yakin terhadap rububiyah, itu salahnya banyak. Salah total itu. Ya adalah benarnya dikit-dikit. Tapi salah. Karena tauhid bukan itu. Sama seperti itu ketika orang-orang kafir, musyrikin Quraisy dulu begini, orang musyrikin Quraisy, kalau keadaannya normal, biasa-biasa seperti ini, mereka itu menyembah siapa? Yang mereka sembah ada banyak. Pertama, menyembah Allah. Ya, Allah tetap diakui. Yang kedua, menyembah berhala-berhala. Berhalanya banyak macam-macam. Ini ada berhala spesialis urusan rezeki. Ini ada berhala spesialis urusan kesehatan. Nah iya begitu. Jadi kalau minta rezeki ke berhala yang ini, kalau minta sembuh dari penyakit ke berhala yang ini, gitu kan. Jadi ada spesialisnya. Dan bagi mereka berhala-berhala itu dengan berbagai spesialisasi itu adalah syarik yang resmi dimiliki oleh Allah. Sekutu resmi dari Allah. Memang diangkat Allah sebagai sekutu menurut mereka. Karena itu ketika mereka haji, mereka talbiyah. Gimana bacaan talbiyah? La syarikalah laka labbaik. Ya, itu diganti. Versinya orang dulu enggak. La syarika laka illa syarikan huwa laka. Versinya orang jahiliyah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang memang menjadi sekutumu. Begitu. Ini versi orang jahiliyah. Jadi Allah itu memang punya sekutu resmi, begitu. Dan itu yang berhala-berhala itu. Nah, karena itu mereka syirik. Disebut musyrikin gara-gara itu. Tiap hari dalam keadaan normal nyembah berhala. Kemudian tapi ketika keadaan susah sekali. Misalkan naik perahu, perahunya goyang, ombaknya besar, hampir mati kayaknya. Mereka tidak berdoa pada berhala-berhala itu. Kenapa? Mereka merasa kalau urusan genting seperti ini yang spesialisnya bukan berhala tetapi Allah saja. Akhirnya apa? Mereka hanya berdoa kepada Allah, mereka enggak berdoa kepada berhala. Ini diabadikan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran,
dinyatakan orang kafir itu ketika sudah genting da'aullah mukhlishina lahuddin, ikhlas murni berdoa kepada Allah saja, tidak pada berhala. Ini dalam Al-Quran disebutkan begini. Pertanyaannya, apakah mereka bertauhid? Apakah saat itu mereka bertauhid? Tidak. Apakah Al-Quran mengatakan mereka bertauhid? Tidak. Al-Quran hanya mengatakan saat genting mereka hanya menyeru berdoa kepada Allah saja. Kemudianlah ayatnya lanjut, ketika sudah disingkap kegentingannya, mereka kembali lagi berdoa pada berhala-berhala lagi. Artinya apa? Sejak awal sampai akhir memang tidak pernah bertauhid. Di dalam hatinya tetap meyakini bahwa Tuhan itu ada banyak, ada spesialis ini, spesialis itu. Kalau sudah urusan nyawa hampir mati, lah itu kepada Allah. Kalau urusan lain kepada yang lain, gitu loh. Oke, paham? Nah, ayat itu tadi yang dipropagandakan sebagai dasar tauhid uluhiyah. Katanya orang-orang mujahiliyah itu sudah bertauhid di level rububiyah semuanya. Abu Jahal bertauhid, Abu Lahab bertauhid, semuanya bertauhid. Kata mereka, padahal kenyataannya tidak pernah. Oke, paham? Kemudian mereka bilang, di era Muhammad bin Abdul Wahab nambah lagi, kacaunya tuh nambah lagi. Di masa Ibnu Taimiyah sudah kacau, di masa Muhammad bin Abdul Wahab tambah kacau. Apa kacaunya? Muhammad bin Abdul Wahab ini pendiri Wahabi mengatakan tauhidnya orang dulu lebih baik dari tauhidnya orang sekarang. Kenapa? Kata dia, kalau orang dulu bertauhid tatkala susah, ya sirik tatkala senang. Kalau orang sekarang susah senang sirik semua, katanya. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, loh kok bisa sirik? Iya, karena susah senang tetap ziarah ke kuburan, tetap tawassulan, tetap istighosahan. Itu dianggap sirik. Padahal apakah istighosah sirik? Tidak. Apakah tawassul sirik? Tidak. Apakah pergi ke kuburan yang jauh, safar ke kuburan yang jauh lantas sirik? Tidak. Dalilnya banyak. Tetapi itu bukan bahasan ilmu tauhid, itu bahasan fikih, nggak ada hubungannya malah sama tauhid. Itu fikih, murni fikih. Jangankan itu ya, sujud saja kepada manusia sirik apa bukan? Sujud pada manusia sirik apa bukan? Sirik. Tidak sirik. Enggak sirik. Enggak sirik. Sujud pada manusia itu tidak syirik. Yang syirik adalah ketika menyembah manusia. Ingat, loh, sujud kan menyembah. Kalau sujudnya niat menyembah, syirik. Kalau enggak niat nyembah, enggak syirik, cuman haram. Nah, beda. Kalau ada niat nyembah, jangankan sujud, berdiri saja syirik. Misalkan ada kiai di depannya. Terus santrinya berdiri menghormat, enggak sujud, berdiri, tapi niat menghormatnya itu niat nyembah. Itu sudah syirik meskipun enggak sujud. Karena sirik nggak sirik itu urusan hati. Kalau tindakan bukan hati, beda. Itu urusan fikih. Nah, seandainya sujud sirik, maka tidak akan pernah ada perintah untuk sujud kepada makhluk. Nggak ada ceritanya Nabi Adam disuruh disujuti malaikat. Masa Allah merintah sirik?
Tidak ada ceritanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, ada di Quran. Apakah itu syirik? Cuman syariatnya beda-beda. Dulu dalam kasus Nabi Adam boleh, karena sujudnya takdiman, ihtiraman, menghormatan, bukan ibadatan. Dalam kasusnya Nabi Yusuf sama, dalam syariatnya Nabi Muhammad dilarang. Artinya apa? Haram. Haram itu bukan syirik, beda. Haram-haram, syirik-syirik. Meskipun syirik juga haram, gitu loh. Tetapi hal haram bukan berarti syirik. Oke, paham ya? Paham. Oke, kemudian begitu. Nah, itu salahnya. Kemudian ada lagi yang agak menjengkelkan. Menjengkelkan. Katanya, saya tulis di makalah itu. Kata Ibnu Taimiyah, puncak dari tauhid mutakallimin itu hanya tauhid rububiyah, mereka tidak peduli dengan tauhid uluhiyah. Imam Ghazali, Ar-Razi, Al-Amidi disebut mereka itu tauhidnya cuma rububiyah, belum kenal uluhiyah. Artinya apa? Mereka cuma mengakui bahwa Allah pencipta alam semesta, pemberi rizki, pemberi manfaat mudarat, tetapi tidak kenal bahwa yang harus disembah hanya Allah saja. Ngawur. Mana ada? Wong semua kitab aswaja itu mesti sarahnya la ilaha illallah gimana? Kalau ngartikan la ilaha illallah bagaimana? La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lain meskipun dianggap Tuhan tetapi tidak berhak disembah. Kenapa? Tidak punya aspek rububiyah. Berarti apa ini? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Uluhiyah. Sudah, semua orang sudah. Artinya apa? Dalam konsep aswaja tidak bisa dibedakan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ketika seseorang itu paham bahwa yang berhak disembah hanya Allah, yang memiliki keutamaan hanya Allah, nggak mungkin dia nyembah yang lain. Oke, kamu saya tanya ya, kamu saya tanya, pencipta alam semesta ini siapa? Yang bisa memberi manfaat siapa? Yang bisa memberi madarat siapa? Yang lain bisa apa tidak? Yakin? 100% yakin? Kemudian sekarang saya tanya, seandainya di sini ada penjual berhala, nyuruh kalian nyembah berhala itu, sama kalian diapakan? Mau? Ada yang mau ikut? Dia promosi. Ini berhala, ini Tuhan. Kalau berdoa sama ini terkabul nanti. Ada yang mau ikut? Kalau yakin dengan pernyataan sebelumnya, tidak mungkin apa berhala, paling dilempar buat mainan. Ya kan? Tidak mungkin. Orang kalau sudah bertauhid di level rububiyah bagus, tidak mungkin dia menyimpang di level uluhiyah. Gitu. Kalau uluhiyahnya kenyataannya dia masih nyembah yang lain, berarti dia merasa yang punya sifat rububiyah bukan hanya Allah tetapi yang lain. Jadi sama, satu-satuan, tidak bisa dipisah antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, nggak bisa dipisah. Oke, selengkapnya bisa kalian baca di makalah saya. Kemudian soal asma wa sifat, mereka bilang ada tauhid asma wa sifat. Apa hubungannya asma wa sifat dan tauhid? Asma itu adalah asma Allah, sifat itu adalah sifatullah. Hubungannya sama tauhid apa? Nggak ada. Itu bahasan lain, bahasan akidah yang lain, bukan bahasan sifat tauhid. Apalagi isinya tauhid asma wa sifat itu adalah melarang takwil, melarang tafwid. Ya, kalian mengerti takwil dan tafwid? Belum? Saya cerita. Gini, ketika ada ayat yang menyebutkan yadullah fawqa aydihim. Apa artinya?
Ya, oke, bagus. Ada yang jawab tangan Allah di atas tangan mereka, ada yang jawab kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Oke. Oke, semua jawaban bagus. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau diterjemah literal, yadullah berarti tangan Allah. Ya kan? Kalau diterjemah biasa. Kemudian apa yang bisa dipahami dari itu? Apakah itu ceritanya begini? Ceritanya begini. Ayat itu ceritanya begini. Ketika itu orang-orang Islam berbaiat kepada Nabi. Baiat itu kan salaman. Berbaiat kepada Nabi untuk Islam. Turun ayat, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka yang sedang berjabat tangan itu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mereka berbaiat kepada Nabi, seolah-olah mereka berbaiat kepada Allah. Kalau melanggar Nabi berarti melanggar perintah Allah. Ini maknanya. Benar ya? Benar. Benar. Makna pertama benar, diterima. Makna kedua, apakah artinya Allah punya organ tangan? Nah, ini yang nggak benar. Nggak benar. Gimana terus? Berarti yadun itu apa? Yadullah ya yadullah, gitu aja. Sudahlah, yadullah fawqa aydihim ya yadullah fawqa aydihim. Nggak usah tanya-tanya maknanya apa. Nggak usah diterjemah kalau perlu. Pokoknya yadullah. Yang jelas bukan organ Allah. Terus apa? Sifat. Apa sifat itu? Ya, sesuatu yang abstrak. Kita bukan jisim, itu sifat. Kalau tidak abstrak bukan sifat namanya. Kalau berupa benda bukan sifat. Ini tangan saya. Tangan saya ini bukan sifat. Sifat saya adalah misalkan pintar, ganteng. Nah, itu sifat. Misalkan. Ini kan contoh. Contoh. Masalah ada yang nggak setuju ya disetuju-setujukan. Kalau tangan nggak ada. Sifat saya apa? Tangan. Sifat saya kepala. Sifat kaki. Nggak ada yang bilang begitu. Nggak ada. Itu organ namanya. Tangan itu organ, kepala organ, kaki organ, semuanya organ. Oke, beda ya sifat sama. Jadi ketika yadullah apa? Sifat. Gimana maksudnya? Hanya Allah yang tahu. Sudahlah, gak usah diartikan, gak usah dibahas. Pokoknya yadullah fawqa aydihim, maksudnya siapa yang mau berbaiat pada Nabi berarti berbaiat pada Allah. Perjanjiannya kuat. Selesai, gak usah bahas. Itu namanya tafwid. Tafwid. Kalau kemudian diartikan, kalau gitu kan nggak jelas itu, nggak jelas kan? Sifat nggak jelas. Apa maksudnya? Maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Bener toh? Kekuasaan Allah memang di atas kekuasaan kita semua kan? Bener. Bener kan? Bener. Ah, ini berarti takwil. Takwil namanya. Takwil. Yang begini ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah pilih yang mana. Pilih yang gak usah bahas atau pilih diartikan langsung. Yang cocok dengan makna yang cocok yang ada dikenal oleh bangsa Arab. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau ada yang bilang salah satunya nggak boleh, nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin. Ya. Ada ulama yang mengatakan takwil itu sesat. Takwil itu bukan cara salafus saleh. Takwil itu berarti tahrif. Takwil itu berarti ini. Nggak usah dengerin. Enggak. Itu menurut pendapatnya sendiri. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Menurut pendapatnya sendiri. Dan akidah tidak menurut pendapat orang, tetapi menurut Al-Quran dan menurut hadis sahih. Oke. Terus versi Wahabi bagaimana? Kalau tafwid mengatakan gak usah dibahas, berarti sama dengan menuduh Rasul bodoh, sama seperti menuduh sahabat bodoh, sama seperti menuduh kaum muslimin bodoh karena nggak tahu artinya katanya. Bagi kita, loh, Quran itu
Quran itu memang isinya aturan-aturan yang tidak semuanya kita tahu. Kan? Coba pikir. Kalian disuruh sholat 5 kali. Kenapa 5 kali? Kok enggak 2 kali kayak 3 kali? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa enggak tambahi aja 4 rakaat? Enggak tahu toh? Enggak masalah kan? Meski enggak tahu? Enggak masalah. Karena itu ujian keimanan. Di bab sifat, kalian ada yang tahu hakikat Allah? Nggak ada yang tahu hakikat zat Allah, nggak ada yang tahu. Nggak masalah toh? Masalah. Kita tahu nggak hakikat dari sifat Allah? Nggak ada yang tahu. Nggak masalah itu. Justru dengan tidak tahu itu kita mengakui kelemahan kita, sehingga kita menyembah Allah sebagai Tuhan kita. Itu masalahnya. Kemudian kalau takwil dianggap sesat, dianggap penyimpangan. Enggak juga. Apanya yang menyimpang? Wong bener, enggak ada menyimpang sama sekali. Nah begitu. Menurut mereka yang benar itu adalah makna dohir. Makna dohir itu apa? Kalau iyad, yadullah, makna dohirnya apa? Tangan itu apa? Tangan itu apa? Organ, nggak ada lagi. Yang disebut tangan itu organ. Karena itu mereka semuanya, mulai dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, itu sampai yang lain-lain, itu sering begini. Lihat, kamu lihat aja. Tangannya monyet sama ndak dengan tangannya manusia? Tidak sama. Sama ndak dengan tangannya kelinci? Tidak sama. Tidak sama kan? Lihat ini, monyet, manusia, kelinci aja nggak sama tangannya. Apalagi Tuhan, nggak sama tangannya. Yang nggak sama apanya? Yang nggak sama apanya barusan ini? Bentuknya, ya kan? Yang nggak sama tangan monyet sama manusia apa? Bentuknya toh kan? Tapi yang namanya tangan semuanya itu organ. Sehingga kalau seandainya ada orang bikin robot, bentuknya asing, nggak pernah dilihat, ketika ditaruh gitu aja, kamu semuanya bisa ndak membedakan? Ini kepala, ini tangan, ini kaki, bisa ndak? Bisa. Kenapa bisa? Karena itu adalah organ-organ yang punya sifat-sifat khusus, punya kaifiyah khusus, ya kan? Organ semua. Ahlus sunnah mengatakan bukan organ. Mereka mengatakan, mereka nggak mau mengatakan organ, takut. Tetapi arahnya menuju ke organ. Nggak mau mengatakan Allah jisim, tetapi semua perkataannya menuju pada jisim. Begitu. Ini bedanya. Masalahnya kenapa kalau jisim? Kalau jisim berarti tidak ada jisim yang berhak disembah, itu masalahnya. Karena semua jisim adalah makhluk. Semua jisim adalah ciptaan. Kalau Allah jisim berarti Allah ciptaan. Selesai. Oke, paham bedanya? Paham? Oke, itu secara garis besar untuk memahami bagaimana perbandingan akidah kita dan mereka. Jadi kalau mereka ngeritik, nggak nyambung sebenarnya kritiknya, sama sekali nggak nyambung. Yang ada cuman hoax gitu biasanya, hoax. Nggak ada. Ada lagi kritik gini, kritik mereka yang sering banget. Dari mulai yang bodoh sampai yang doktor, sampai yang jadi imam, sering menyebarkan hoax ini. Apa hoaxnya? Asy'ariyah mengatakan Allah ada di mana-mana. Kata mereka, Allah itu tidak di mana-mana. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan Allah di mana-mana. Menurut mereka Allah itu bukan di mana-mana, tapi di satu tempat, yaitu di Arsy. Padahal yang benar apa?
Asy'ariyah tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana, tapi yang mereka katakan Allah ada tanpa tempat. Kata mereka, Asy'ariyah mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Bohong. Yang benar adalah Allah mempunyai banyak sekali sifat selama itu sahih, warid dari Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada di Quran hadis, buang. Sifat jisim ada nggak di Quran hadis? Nggak ada, buang. Organ ada nggak di Quran hadis? Nggak ada, buang. Itu alasannya, yang benar begitu. Jadi mereka itu cuman bohong-bohong saja. Jadi bukan kritik, tapi fitnah namanya. Kalau kritik itu benar, dikritik. Lagi ini dari tadi fitnah. Fitnah saja, nggak ada, nggak nyambung itu malah. Oke, saya kira demikian ya untuk pemanasan, udah banyak ini. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya berikan ke moderator.